Yang luar biasa. Beranjak dari satu kebenaran firman Tuhan bahwa orang benar itu cahayanya akan semakin terang. Ada amin? Ya toh, seperti sampai pada rembang tengah hari. Semakin hari. Jadi dia menggambarkan bahwa seperti firman Tuhan bilang itu, kalau pagi hari kita melihat cahaya matahari mulai bersinar, ya kan? Mulai dari jam 7, jam 8, dia semakin hari semakin naik sampai tengah hari tua atau sampai rembang tengah hari. Ya, begitulah orang Kristen seharusnya. Ada amin? Dia harus semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin naik, semakin dewasa dalam Tuhan. Nah, tapi sangat disayangkan yang terjadi adalah banyak orang Kristen yang dalam pertumbuhannya itu tidak seperti yang disampaikan oleh kebenaran itu. Ya, seperti hamba Tuhan ini dikatakan bahwa yang seharusnya dia sudah ada di jam 12, ya, tetapi dia masih di jam 7 terus. Begitu. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan banyak orang Kristen mengalami maju mundur dalam pengiringan kepada Tuhan. Mengalami maju mundur dalam pengiringan kepada Tuhan. Tidak maksimal, jatuh bangun dan sebagainya. Tidak dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan itu dengan baik. Ini menjadi perhatian. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita melihat beberapa, kita akan meninjau atau kita akan melihat dulu ada 3 tokoh dalam Alkitab yang akan menjadi dasar untuk kita renungkan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pengiringan mereka pada Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian, ya, pasalnya yang ke-28, ya, Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22, ya, ayat yang ke-22, Kejadian yang ke-28 ayat yang ke-22. Kita lihat di sini. Saya baca, sudah perhatikan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ada amin? Ya, mundur lagi ayat yang tadi kita baca sampai yang ke-18 ya. Kita lihat yang ke-20. Coba jemaat 20 sampai 21 jemaat Tuhan baca. 20-21. Haleluya. 20 tadi dikatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21 dia bilang apa? Tadi kita baca ayat 22, maaf. Dia bilang apa? Dan batu yang kudurikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allahku. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ada amin? Pertama, saudara, ini janji yang disampaikan oleh Yakub saat manakala dia bertemu dengan Allah dalam satu mimpi. Yakub ketika dia lari daripada Esau, kemudian dia mengalami satu mimpi. Dalam mimpi itu dia ada melihat ada sebuah tangga yang sampai ke surga. Kemudian ada firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita baca tadi kan, dia akan diberkati. Nah, dari sanalah di bagian akhir Yakub mengangkat satu janji kepada Allah, bahwa dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Ada amin? Nah, kemudian kita lanjut, kita lihat kembali ya, dalam
Yosua yang tadi saya katakan, Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Mari jemaat Tuhan baca. Yosua 24 ayat 15. 2, 3. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Sama-sama 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Tadi kita lihat Yakub bagaimana dia menyatakan ketika Tuhan berjanji akan memberkati dia, dia pun mengatakan bahwa dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan akan selalu dia persembahkan 1/10. Yosua mengatakan bahwa terserah kamu mau ibadah kepada siapa, tapi Yosua berkatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat, yang ketiga kita membuka di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada seorang hakim di sana kita akan lihat yang namanya Yeftah, ya, yang saat ini dan kemarin belum ibadah, berdoa minggu depan dia ibadah. Kembali tergantung pada James bagaimana dia berdoa. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-30. Ya, Bapak ini tidak ada, tapi mari kita lihat ceritanya. Hakim-Hakim 10, Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-30. Perhatikan baik-baik, saya membaca kebenaran ini. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ya, 32. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Amin. Saudara, kemenangan besar diraih oleh Yeftah. Ketika Yeftah pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. 35. Jemaat Tuhan baca dengan suara yang keras. 2, 3. Haleluya, haleluya. Saudara, Yeftah ini karena dia mau berperang, dia mengatakan kepada Tuhan satu janji, kalau aku menang, siapapun dia yang keluar pertama menyongsong aku, akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai apa Bapak Ibu? Korban bakaran. Haleluya. Dari ketiga hal ini, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih Tuhan, jemaat Philadelphia, apa yang kita dapatkan dari ketiga hal ini, saudara? Atau tiga hal ini berbicara tentang apa? Mulai dari tadi Yakub
Yang karena dia mendengar berita firman Tuhan mengatakan Allah akan memberkati sebagaimana janji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Begitu Abraham, Ishak dan kepadanya Yakub, berkat itu akan mengiringi dia. Kemudian dia katakan, Tuhan engkau memberkati aku, maka dari segala sesuatu yang kau persembahkan dan kau berikan akan selalu kau persembahkan 1/10. Amin. Yosua mengalami kemenangan, meraih tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Yosua katakan kepada orang-orang Israel, dan memang terbukti pada waktu perjalanan itu banyak orang Israel yang tidak tetap hatinya, mereka beribadah kepada Allah lain. Tapi Yosua bilang, aku dan keluargaku kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat di sana Yeftha. Tuhan engkau berikan aku kemenangan, dan Tuhan berikan kebenaran. Siapa yang keluar akan kupersembahkan, bukan binatang, bukan orang lain yang keluar menyongsong dia, anaknya sendiri, anak satu-satunya, anaknya yang tunggal. Dia mengoyakkan pakaiannya, hancur hatinya, tapi dia bilang, aku tidak bisa mundur. Amin. Dia sudah berjanji, dia harus melakukan itu. 3 hal ini bicara apa? Halo? Saya mau katakan seperti judul firman Tuhan pagi hari. Inilah bicara tentang komitmen. Amin. Inilah yang dimaksudkan dengan komitmen. Berkomitmen. Ya. Arti dari komitmen itu kalau saudara lihat dalam kamus bahasa Indonesia, arti komitmen itu adalah di sini dikatakan perjanjian kita, atau kita berjanji, perjanjian kita kepada seseorang, janji atau kita mengikatkan diri kita pada sesuatu hal. Janji daripada Abraham, Yakub dan Yosua kepada Tuhan. Komitmen itu bicara tentang janji kita terhadap membangun satu hubungan kepada orang yang lain. Contoh, ketika orang yang mau menikah, suami istri yang laki-laki dan perempuan, mereka akan mengikat satu perjanjian. Ada amin? No, perjanjian. Komitmen membangun satu hubungan. Adapun komitmen pada diri sendiri, ya, baik kepada orang lain, kepada pihak lain, atau berkomitmen pada diri sendiri. Yosua, Yakub, dan Yeftha itu memegang komitmennya. Ini yang dimaksudkan dengan komitmen. Ya. Berjanji atau mengikatkan diri kita pada sesuatu. Haleluya. Kalau kita lihat kisah di atas tadi, mulai daripada Yakub, maaf saudara, Yakub, dia berkomitmen, Tuhan, karena Tuhan berjanji akan memberkati, maka dia berkomitmen setiap kali apapun yang Tuhan berikan kepadanya akan selalu, amin. Saudara baca tadi dibilang apa? Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Makanya saudara perhatikan ya, saudara jangan sampai tersesat dengan pengajaran-pengajaran di luar. Ya, orang bilang bahwa sekarang bukan lagi zaman Taurat, zaman anugerah. Ya, zaman anugerah. Hukum itu perpuluhan tidak berlaku lagi cuma di zaman Musa. Oh, tunggu dulu. Sebelum Musa ada ratusan tahun bahkan ribuan tahun, masih pada zaman Abraham, masih zaman pada Yakub, perpuluhan sudah ada. Dan itu bukan pada satu aturan, karena satu komitmen janji kasih. Seseorang mengalami kebaikan Tuhan. Lanjut. Saya tidak terus membahas mengenai perpuluhan, tapi bicara tentang komitmen di sini. Kemudian kita lihat bagaimana Yosua, dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Janji Tuhan sekian puluh tahun mereka mengembara di padang gurun. Amin. 40 tahun. Mereka terputar, banyak orang yang tidak sampai. Keturunan mereka 20 tahun ke bawah bersama dia, Yosua dan Kaleb.
Hanya Yosua Kaleb yang dari Mesir, cuma 2 orang ini, Musa pun tidak, yang bisa masuk tanah perjanjian. Amin. Bersama anak-anak mereka, generasi kedua itu. Dan Yosua mengalami banyak pengalaman, sehingga akhir daripada Yosua setelah meraih tanah perjanjian itu, dia katakan kepada orang Israel, kamu mau pergi ibadah di mana, mau kemana, kamu mau ikut, terserah, kamu sudah lihat itu kebaikan Tuhan. Tapi dia berkomitmen, aku dan keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini bicara janji, komitmen, mengikatkan dirinya bersama keluarganya. Pada Yefta kita lihat lebih lagi, saudara, lebih lagi. Tuhan tolong aku bisa meraih kemenangan melawan Bani Amon ini. Maka Yefta bilang, siapapun yang keluar menyongsong menyambut aku karena meraih kemenangan, dia akan kukorbankan menjadi korban bakaran. Amin. Apa Tuhan ada minta? Apakah Tuhan ada bilang begini, Yefta, engkau meraih kemenangan, aku minta yang terbaik, aku minta yang pertama untuk menyambut engkau, dia harus dikorbankan. Tuhan ada minta? Kan tidak. Oh, ada amin. Sama dengan pada Abraham. Tuhan kan tidak bilang langsung kepada Abraham, Abraham aku berkati ya, tapi ingat 10%. Kan tidak. Tapi itu janji. Yakub mengikatkan dirinya pada itu. Ada amin. Itu menjadi komitmen pribadinya. Menjadi komitmen pribadi. Nah, ketika Yefta telah mengikatkan dirinya pada komitmen, pada apa yang disampaikan, dan saat dia meraih kemenangan, 20 kota ditumbangkan, saat dia kembali pulang, yang dia lihat bukan orang lain, anak sematawayang. Amin. Anak sematawayang satu-satunya yang datang menari menyambut papanya yang sebenarnya berang. Anak ini yang pertama. Oh, Yefta lihat itu langsung tertunduk, hancur hatinya. Tapi sudah perhatikan kalimat yang terakhir. Lihat. Aku telah membuka mulutku. Amin. Hakim-Hakim 11:35 bagian terakhir ini. Telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Ini bicara komitmen. Apapun resikonya, anak jadi taruhan, tapi dia sudah mengingkatkan diri. Dia sudah berkomitmen. Dia akan persembahkan kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mengapa komitmen itu sangat penting? Bagian berikut. Mengapa itu komitmen sangat penting? Karena komitmen itu, ya, itu jadi dasar. Ada amin? Komitmen itu menjadi dasar terjadi satu hubungan pernikahan. Toh? Komitmen itu menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Komitmen itu menjadi dasar dalam kita mengiring Tuhan. Butuh komitmen. Berikut, komitmen itu, kenapa komitmen ini penting? Karena komitmen itulah yang akan menjaga kita, membawa saya dan saudara, akan menjaga kita, akan memaksimalkan kita supaya sampai pada tujuan itu. Ada amin. Komitmen itulah yang akan membawa kita, menjaga kita, memaksimalkan kita sampai pada tujuan dari panggilan Tuhan. Komitmen itu. Berikut apa? Komitmen yang ada pada kita, komitmen yang kita pegang itu akan menunjukkan kualitas kedewasaan rohani kita. Sejauh mana kualitas kedewasaan rohani kita diukur pada komitmen kita itu. Anda memiliki komitmen yang kuat,
Anda memiliki dasar. Anda akan sampai pada tujuan. Haleluya. Anda punya komitmen. Itu menjaga. Haleluya. Kita lihat contoh. Ya. Selanjutnya. Dalam Daniel pasal 6. Ini salah satu contoh kenapa penting itu komitmen dalam hidup kita. Ya. Kita lihat Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-6. Ini pentingnya komitmen harus ada bagi kita. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ada amin? Toh? Ini cerita berawal dari mana? Ini cerita berawal dari orang-orang pejabat-pejabat yang iri terhadap Daniel. Mereka mencari segala macam alasan dakwaan untuk bisa menjatuhkan Daniel. Betul? Mereka tidak dapat karena Daniel itu bekerja dengan sungguh. Kecuali firman Tuhan bilang dalam hal ibadahnya. Mereka cuma bisa dapat kesalahan pada hal ibadahnya. Kenapa? Mari kita lanjut. Ayat 6, ayat selanjutnya ayat 7. Ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius kekalah hidup tuanku." Ayat 8, lanjut. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 8, lanjut. 9, kita loncat saja. 10, 11. Nah ini dia. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Seperti apa? Biasa dilakukannya. Artinya apa? Daniel di sini dia sudah berkomitmen. Amin. Dia berkomitmen di dalam kitab yang sama. Saudara masih ingat ketika Sadrak, Mesak, Abednego semua juga Daniel, mereka berketetapan hati, berkomitmen untuk tidak makan daging, cuma makan sayur-sayuran. Toh? Kemudian diuji coba, siapa lebih pintar? Daniel dan kawan-kawannya jauh 10 kali IQ-nya lebih pintar daripada orang yang makan daging. Toh? Mereka berkomitmen. Begitu juga ini, Daniel itu sudah berkomitmen. Apapun, mau bagaimanapun yang terjadi, setiap hari 3 kali dia harus datang menghadap Tuhan. Amin. Itu dia sudah berkomitmen. Sehingga ketika ada orang-orang yang iri, yang coba merusak hidupnya, mereka tidak bisa dapat, oh ada dalam hal ibadahnya. Oh dia itu memang taat, dia itu memang 3 kali sehari dia harus berdoa. Dan dia tidak melalaikan waktu-waktu itu. Itu komitmen dia, 3 kali dia harus datang kepada Tuhan. Sampai nyawa jadi taruhan. Ada amin? Sudah nyawa jadi taruhan, dia tetap datang. Ada amin? Dia tidak takut risikonya masuk gua singa loh. Dia tidak takut, dia sudah berketetapan, dia sudah berkomitmen. 3 kali sehari harus datang kepada Tuhan. Itu saya katakan tadi. Atau itu kita lihat, kenapa komitmen itu sangat penting. Komitmen itu menjaga. Loh? Komitmen itu akan mempertahankan kita pada iman kita. Dia tidak bisa mundur sama dengan Yefta, tidak bisa mundur lagi. Dia bilang begitu. Ada amin? Daniel menjadi contoh orang yang menjaga komitmennya.
untuk tetap 3 kali SAR datang kepada Tuhan. Apapun risikonya, apapun yang terjadi, tetap dia mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, itu yang tadi saya katakan awal. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa, kita anak Tuhan, umat Tuhan, tidak bisa menjadi dewasa? Kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa kita cuma maju mundur? Kenapa kita tidak bisa maksimal? Karena kita tidak menjaga komitmen kita dengan Tuhan. Cuman semau-maunya kita saja. Haleluya. Komitmen itu akan membawa kita sampai pada tujuan. Tidak jadi ukuran, tidak jadi ukuran, saudara. Di sini saya mencatat ya, tidak menjadi ukuran berapa lama kita iring Tuhan. Seperti disampaikan oleh hamba Tuhan waktu doa semalaman kemarin. Ada sesekian tahun iring Tuhan. Begitu lama jadi orang Pentakosta. Percaya kepada Tuhan. Tapi tidak pernah menjadi dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Jangan kita heran, jangan kita rasa sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita sudah berbahasa roh. Kita sudah mengalami karunia-karunia yang luar biasa. Jemaat Philadelphia, saya mau katakan, dulu ada seorang jemaat di tempat ini. Hebat pendoa, hebat menyampaikan berbahasa roh, melihat penglihatan yang luar biasa. Satu kali waktu pernah dalam doa semalaman, saya kaget dia merayap dengan kepenuhan luar biasa. Dia datang merayap sampai ketakutan mengangkat tangan. Habis doa saya bilang, apa yang kau lihat? Dia bilang, aduh Pak Gembala, saya melihat di belakang ini, dia lihat seperti Yakub itu ada tangga yang sampai ke surga. Dia lihat malaikat, ada kemuliaan luar biasa. Menangis dia lihat itu. Hari ini dia so mundur. Hari ini dia sudah tidak ada lagi. Berapa banyak hamba Tuhan mundur yang melayani? Kenapa? Karena tidak menjaga komitmen itu. Ada amin. Kalau kita tidak menjaga komitmen, kita tidak dewasa dalam Tuhan. Komitmen ini sangat penting untuk menjaga kita terus pada real apa yang sudah kita pegang. Kita sudah berjanji kepada Tuhan. Kita harus pegang baik-baik. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun kita tetap berkomitmen sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen cepat down. Seperti kemarin kita lihat. Status banyak, status rohani, dapat masalah, depresi, mau bunuh diri. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tidak berkomitmen dengan Tuhan. Ada komitmen? Amin. Hari Jemaat Philadelphia, kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita mau berkomitmen sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, coba kita lihat dalam 2 Samuel 10. Komitmen ini sangat penting. Yang berikut penting untuk kita menjaga komitmen kita. Contoh kita lihat, contoh kisah atau kasus yang terjadi dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 11. 2 Samuel pasal 10 ayat 11. 2 Samuel 10 betul ini?
2 Samuel Maaf, 2 Samuel pasal 11, 2 Samuel pasal 11, 2 Samuel pasal 11, ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan baca, 2 Samuel 11 ayat pertama, 2, 3. Pada waktu dan seluruh, terus Saudara perhatikan di sini. Judul perikopnya apa ini? Di Alkitab bilang apa? Daud dan Batsheba. Di sini pasal ini menceritakan kejatuhan daripada Daud dalam dosa persinahan. Daud bersinah dengan mengambil istri orang. Kenapa sampai terjadi? Ini menjadi ayat perhatian kita. Lihat di sini. Dia bilang apa? Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya, garis bawahi, biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Mereka musnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Haleluya. Daud biasanya dia maju beserta pasukannya sebagai seorang raja memimpin peperangan. Tapi pada saat itu dia tidak maju. Dia sendiri. Ketika dia sendirian di atas soto, ya toh, orang lain lagi berperang, dia santai-santai. Akhirnya iblis dapat dengan memberikan kepadanya, memperlihatkan kepadanya, sama dengan ketika iblis datang kepada Yesus, lihatlah seluruh kekayaan dunia ini. Dan seperti datang kepada Daud, lihat sana ada perempuan cantik yang lagi mandi. Ketika dia lihat itu, tak, setan menguasai dia. Kenapa? Seharusnya dia tetap seperti biasa berkomitmen untuk tetap datang menghadapi peperangan, tetap maju bersama pasukannya. Dia tetap ada dalam peperangan, tapi dia santai saat itu. Situlah dia terjebak, terjerat di sana. Komitmen itu sangat penting untuk menjaga kita tetap pada jalan kita. Ada amin? Komitmen. Ketika kita mulai santai, kita membuka celah untuk setan menguasai kita. Haleluya. Saudara, saya dengar kesaksian dari Pak Pendeta Kay. Dia bersaksi tentang kakaknya, Pendeta Stanley Pengulimang, ya. Mantan juga orang yang seorang mau bilang mafia, ya, pokoknya nakalnya luar biasa, ditambang, orang sangat ditakuti. Dia berapa orang melendung di Parang enggak tembus, potong dia enggak tembus. Dia memang bilang bepake gitu. Terus dia bertobat. Nah, saudara tahu, luar biasa kesaksian waktu saya dengar Pak Pendeta Kay bilang begini, waktu kakaknya itu bertobat, apalagi mau melepaskan diri dari rokok dan minum. Dia bilang begini, dia berkomitmen, dia bilang, Tuhan, ini baru bertobat, sudah dia baru bertobat. Tuhan, kalau sampai saya pemulut ini mau isap rokok lagi, dia bertobat. Sampai saya pemulut mau isap rokok lagi, Tuhan, kasih baking kanker mulut tapi mulut. Kasih timbul kanker mulut kita pemulut. Kalau kita sentuh itu rokok. Tuhan, kalau kita masih meminum alkohol cap tikus, kasih kanker kita pe perut, kasih timbul tumor kita pe perut. Dia berkomitmen pada dirinya sendiri.
Dan setiap kali dia tergoda, setiap kali ada tawaran, ini daging loh, iya toh? Iya kan? Bapak-bapak, di rokok itu tidak mudah toh, betul kan? Tidak gampang kan? Iya toh, tidak mudah, tidak gampang saudara. Tapi dia bilang waktu dihadapi itu godaan, ini orang dari mafia saudara, godaan teman-teman. Tapi setiap kali tawaran dia taingan, oh mau kanker mulut. Dia kalau minuman so tergoda, so dalam keadaan dia stres, dia karena ini dia mau minum, pas dia so pegang dia bilang saat dia mau pegang dia ingat oh mau timbul tumor. Kenapa? Dia so berkomitmen dengan Tuhan. Itu sebabnya komitmen itu penting untuk jaga kita. Ada amin. Menjaga kita. Kalau kita tidak berkomitmen dengan Tuhan dalam pengiringan, kita mudah, saya menyikapi begini, betul juga. Mendengar kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka jatuh. Ya, orang yang so hebat, mereka bisa jatuh. So ada di zona nyaman, mulai lupa. Dulu begitu giat berdoa, begitu tekun berdoa, tapi ketika Tuhan sudah nyaman, mulai berubah. Tapi coba ketika kita berkomitmen sama dengan Daniel, pokoknya 1 hari 3 kali kita harus menghadap Tuhan. Berarti kita mengiring Tuhan itu tidak diukur dengan apa, ada uang atau tidak, diberkati atau tidak. Ada amin saudara. Tidak diukur dengan ada masalah atau tidak. Nah, kita tetap mau datang kepada Tuhan. Komitmen kita dengan Tuhan. Ada amin. Dan saya mulai merasakan betul. Saya menyampaikan ini saudara, menyampaikan ini karena saya mengalami hari-hari ini. Ya, mengalami. Dengan bertambahnya aktivitas, dengan begitu banyak pergumulan, menghadapi pelayanan, tanggung jawab ini dan itu tanpa disadari. Kenapa agak susah, kenapa begini bla bla dan sebagainya. Ketika saya mendapatkan kebenaran ini, saya mendengar seorang hamba Tuhan, ya mendengar satu khotbah seorang hamba Tuhan. Dia cuma bilang begini, cuman satu yang membuat kita kuat dan bertahan dalam mengiring melayani Tuhan. Komitmen dipegang. Anda tidak pegang itu komitmen, Anda bisa jatuh, Anda bisa gagal. Amin. Kalau kita pegang itu komitmen dalam masalah berat, dalam keadaan begitu, setiap jam 3 saya semua datang kepada Tuhan. Tetap saya mau datang. Haleluya. Kalau Ibu Peter so berkomitmen setiap jam 2, siapa mau panggil, siapa mau ini. Baru-baru ini saya saudara, saya mulai. Karena cuma dulu malam, tapi keadaan begini. Karena keadaan, saya coba pikir begini, sudah yang penting ambil jam doa. Ya toh, yang tadinya setiap jam 3 subuh, dulu setiap jam 3 subuh, apa karena keadaan, karena ini. Sudah yang penting jam 2. Kalau so pagi so tidak dapat, yang penting malam so tidak, nanti pagi lah saya berdoa. Jadi tidak ada yang menentu, tidak ada yang tetap lagi. Ya, sekian tidak ada yang menetap lagi karena situasi. Yang dulunya setiap subuh, kadang-kala sudah malam, apalagi kalau ada pekerjaan sampai pagi saya kerja, sudah nanti berdoa pagi gitu. Nak tetap pada jam 3 kah jam. Tidak. Begitu juga siang. Tapi sekarang saya rubah, tetap. Kemarin sudah bilang mau puasa, mau doain. Sudah jam 2, pas mau berdoa begini, Iri datang. Pak, ada tamu. Pendeta, ada ini kata gini. Saya bilang, dia mau pendeta. Dia bilang, Papa, itu pendeta setua-tua kesian, dia ada perlu sekali Papa. Tidak, saya so komitmen ini jam doa. Saya sudah biar sudah berdoa. Semua itu, dia datang, Pak, itu pendeta bilang dia mau tunggu. Biar sudah dia tunggu 1 jam, tunggu 2 jam. Pokoknya Pak mau berdoa. Tetap ada amin. Tetap saya berdoa. Dan saya kuat, semakin kuat. Ada hal yang luar biasa. Ada amin. Kita tidak jaga komitmen, cuma suka-suka kita. Kalau kita berkomitmen, Tuhan namanya hari Minggu apapun saya tetap mau datang ibadah. Kecuali soalnya ada apa bangun dari tempat tidur. Haleluya. Tapi kalau saudara berkomitmen hari Minggu, hari dikuduskan Tuhan, apapun saya mau datang. Anda pegang komitmen itu, Anda dewasa dalam Tuhan. Apalagi ketika saudara berkomitmen Tuhan setiap hari Minggu.
Saya tahu dulu Bapak Rabia ini paling belum ada saya so ada. Oh, paling tak bertahun-tahun terakhir ini ya so berubah. Kembalikan pada komitmen awal. Tuhan, saya mau lebih dulu datang. Saudara, mohon maaf bagi jemaat Tuhan, kalau kita dengar itu PA waktu 2 malam itu, saya pun jadi takut. Aduh Tuhan. Karena pendeta kayak dia gali secara dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata sedangkan terlambat datang, apa dia bilang? Berdosa. Digali firman Tuhan dari sisi ini. Tuhan, saya sendiri kan Tuhan. Ya. Anak kita walaupun cuma di belakang kadang-kadang tunggu jemaat yang penting kita datang. Ketika digali situ, terlambat pun berdosa di pemandangan Tuhan. Iya toh? Tapi ketika kita mau berkomitmen, Tuhan saya akan tetap datang, maka kita bayangkan saudara berkomitmen begini. Pokoknya saya tidak mau terlambat. Lebih baik saya tidak ibadah daripada saya ibadah terlambat. Oh itu komitmen toh. Kalau Anda sudah berkomitmen begitu, Anda bayangkan kalau orang kalau sudah berkomitmen, saya tidak mengajar. Ini bicara komitmen itu pribadi ya. Tidak dalam aturan gereja, tidak ada ini. Itu kan pribadi. Kalau dia berkomitmen begitu, kalau saya terlambat lebih baik saya tidak ibadah. Kalau dia komitmen begitu, dia solia jam, lagi 5 menit jam 9. Kalau dia dari Pak Taulening Rufai Pantai dia bilang, soalnya tidak dapat. Lebih baik kita masuk di dalam kamar saya berdoa, Tuhan ampuni. Wah itu luar biasa, amin. Amin. Itu komitmen. Itu komitmen. Kalau Anda sudah berkomitmen apapun yang terjadi, saya akan tetap mau sakit, mau apapun saya tetap datang, mau doa semalaman. Selagi masih pusing-pusing sadiki, masih sakit gigi, masih apa, saya mau tetap datang kepada Tuhan. Apa yang saudara mau bangun? Komitmen apa yang saudara mau bangun? Saya mau katakan komitmen itu yang akan menjaga kita. Komitmen itu yang akan mempertahankan kita. Haleluya. Nggak usah lihat orang. Kadang-kadang kita terpengaruh. Dia saja begitu, dia saja begini. Saudara saya mau saksikan. Saya baru apa namanya? Dengar itu merinding. Kami hamba Tuhan dengar itu merinding. Ada seorang hamba Tuhan. Mau bilang hamba Tuhan, pendeta. Luar biasa. Luar biasa. Orang lihat dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu, dia mau pergi KKR loh, KKR besar, KKR. Di mobil, dia bawa DP sekretaris, dia punya pelayan, itu yang mau WL, yang mau pimpin KKR loh, yang mau WL. Ya. Karena ini setelah disidang, ketika didapat, dia bersaksi di perempuan. Dia bersaksi di pimpinan gereja, dia bilang begini, iyo om itu masih tinggal 15 menit semua di KKR, di mobil, om masih main dengan kita. Ya. 15 menit semua sampai di KKR. Dalam mobil, itu pendeta, dia main dengan orang yang mau pimpin pujian dalam mobil. Iblis datang bagai jubah, ya toh, berbaju putih. Iblis, amin. Itu seorang Tuhan. Kenapa tidak jaga komitmen? Kalau menjaga komitmen setiap jam, tapi kalau dia rasa, saya berdoa atau tidak, saya maju, orang tetap, haleluya, haleluya, ini pendeta luar biasa. Padahal, ya toh. Orang kalau tidak jaga komitmen, waktu dia susah, waktu dia masih biasa-biasa saja, berdoanya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, 1 minggu 2 kali dia puasa, tidak pernah melalaikan doa semalaman, tidak pernah melalaikan hari Minggu, terus dia setia dengan itu. Tapi ketika Tuhan mulai berkati, Tuhan mulai angkat, mulai ini dan sebagainya, dia mulai lari dari itu. Mulai tidak ada waktu nak berdoa. Aduh sibuk ini bla bla lagi, tidak ada waktu. Kenapa ini? Aduh sibuk nanti minggu depan. Kan main-main. Makanya firman Tuhan bilang, dalam Galatia bilang, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Amin.
Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Ketika firman Tuhan itu datang tadi malam waktu doa, saya memang betul. Kita tidak bisa main-main. Kita harus komitmen sungguh dengan Tuhan. Kita tidak komitmen, Tuhan bilang terserah. Anda tidak komitmen, Anda mencelakai diri Anda sendiri. Anda tidak menjaga komitmen, itu Anda akan jatuh di situ. Haleluya. Anda tidak berkomitmen tetap dengan Tuhan. Ya, kalau Anda cuma modal, saya pelayan hebat, saya WL hebat, saya pendoa, saya majelis, saya punya bahasa roh, saya punya karunia ini dan sebagainya. Selama Anda tidak pegang komitmen, itu tidak akan menjadi dasar bagi Anda untuk bisa kuat dalam Tuhan. Tapi kalau Anda kuat dalam Tuhan, Anda berkomitmen sebagai seorang pelayan yang mau loyalitas, yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun yang terjadi, engkau akan tetap maju. Ada amin? Karena Anda bukan berkomitmen pada organisasi, pada gembala, pada pendeta. Anda berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, ketika engkau percayakan saya ada dalam pelayanan, siapa saya ini Tuhan? Engkau bisa angkat, menghargai, engkau bisa pakai aku, saya mau pegang gitu, dan saya mau sungguh-sungguh. Coba lihat ayat terakhir, buka di dalam ini ya. Firman Tuhan bilang begini, kita lihat 2 Petrus 1 ayat 10. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin, sebab jikalau kamu melakukannya, halo, dia bilang apa? Dia bilang apa? Kamu tidak akan pernah tersandung. Apa yang membuat kita pada akhirnya tersandung dalam pengiringan? Karena kita tidak memegang komitmen kita. Kita tidak pegang komitmen kita. Ketika ada masalah baru kita bilang Tuhan. Tapi kalau kita tetap pegang komitmen, kita tetap ada pada jalurnya. Kereta itu kalau dia tetap ada pada jalurnya, sampai tujuan atau tidak? Selama kereta itu ada pada jalur, dia akan sampai pada tujuan. Sama halnya, selama kita berkomitmen memegang sesuatu, prinsip yang teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan tetap kuat. Kita tidak lihat siapa, tidak lihat gembala, tidak lihat organisasi, tidak lihat ini, kita akan tetap memandang kepada Tuhan. Karena kita berkomitmen dengan Tuhan. Saudara bayangkan Yeftah, Tuhan, siapa yang keluar? Kupersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara tahu dia anak dia apa? Diapakan? Dibakar. Anak satu-satunya. Kalau kita mau bilang, apakah Tuhan ada minta? Apakah Tuhan ada bilang kepada Yeftah, engkau akan menang, tapi kasih korban kau anak? Kan tidak. Tidak. Yeftah sendiri yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan dengan satu komitmen bahwa kalau dia menang, siapa yang sambut dia? Dia kan tidak tahu kalau dia punya anak. Tapi ketika yang di depan itu dia punya anak, dia bilang begini, aku tidak bisa mundur daripada apa yang kupegang. Saudara mau berkomitmen apa dengan Tuhan? Itu yang akan menjaga iman kita. Itu yang akan menjaga kita tetap kuat dalam Tuhan. Kalau pendoa-pendoa so berkomitmen, apapun, setiap jam ini saya mau datang kepada. Coba saudara pribadi saja. Ya, coba saudara pribadi di rumah. Ini penting, ini penting. Ini sangat penting. Dengar baik bagi jemaat Philadelphia. Coba saudara, satu contoh. Anda so berkomitmen dalam satu hari, 24 jam yang Tuhan berikan kepada saudara, ada 1 jam tertentu Anda datang di kaki Tuhan. Amin. Ketika Anda pegang komitmen, contoh, Anda pegang komitmen gini, Pak Sony, ini contoh Pak Sony ya. Apapun pokoknya setiap jam 12 kita mesti datang kepada Tuhan. Jam 12 kita mesti sujud di kaki Tuhan, berdoa sendiri. Maka saya mau katakan, kalau Pak Sony ada kerja, ada lembur ini, dia lembur, kerja mebel dia lembur. Pas mau jam 12, setengah 12 dia dapat telepon. Dia dapat telepon dari dia punya bos. Son, cepat, ini ada perlu besok pagi mau berangkat, tolong sekarang. Ya, peti dengan ukuran begini, nanti mau bayar mahal. Tapi dong butuh besok pagi jam 6. Pak Sony lihat itu.
Berarti saya harus lanjut kerja ini jam 12. Nanti mau bayar 5 kali lipat seperti biasanya. Kalau biasa dibayar 2 juta, sekarang 5 kali lipat jadi berapa? 10 juta. Dong bayar 10 juta, yang penting jam 5 subuh so di bandara itu beti. Ya, saya harus kerja. Tapi jam 12 saya so janji setiap jam 12 saya datang kepada Tuhan. Saya mau tanya, Pak Sony tetap datang kepada Tuhan? Kalau ada komit, tetap saya datang kepada Tuhan. Itu komitmen. Kalau cuma suka-suka kita, sudah nanti sebentar jam 3 saya mau berdoa. Pas jam 3 rasa mau makan, ada nonton, masih ada lihat apa? Apalagi kalau udah lihat rame dengan status ini. Sudah 1 jam lagi Tuhan. 1 jam lagi. Mundur, enggak ada komitmen. Kita nak menetap, enggak tetap. Tapi coba praktekkan. Ya, dan saya alami hari-hari ini. Ya, saya alami hari-hari ini. Ketika saya mulai bangun komitmen, memang selama ini berdoa, berdoa. Tapi dengan kesibukan selama ini akhirnya doa itu tak ulur-ulur waktu. Yang tadi jam begini, nanti jam penting doa. Tetap 2 jam berdoa, tapi beda ketika berkomitmen. Berkomitmen, kadang-kadang sudah tidur, HP alarm enggak bunyi, tapi ada tangan yang pegang. Bangun. Ada Roh Kudus yang pegang, kau pejam. Di jalan, setiap kali ini jelas sekali itu suara dengar. Jam 3, jam 3. Di jalan Tuhan, jam 4, jam 4. Kita akan dekat terus dengan Tuhan ketika kita ada komitmen. Haleluya. Mulai setiap hari 1 jam. Kalau Anda berkomitmen lagi setiap hari, apapun 5 pasal kita mesti baca. Kualitas rohani yang kau semakin dewasa dalam Tuhan. Dan Anda terus akan berkomitmen yang lain. Selama tidak ada komitmen saudara dalam mengiring Tuhan, Anda akan main-main, Anda akan ombang-ambing, Anda tidak akan kuat. Tapi selama ada komitmen dengan Tuhan, kita akan sampai pada tujuan. Haleluya. Kita akan meraih janji Tuhan. Kita akan terlepas, kita akan bebas dari segala pergumulan. Tuhan akan tolong kita. Kalau hari-hari ini ada masalah, hari-hari ini banyak persoalan, hari ini sampai tidak ada jalan keluar lagi, kembali bangun komitmen. Anda bangun komitmen dengan Tuhan, percaya Tuhan urus kita pun masalah. Anda bangun komitmen setia dengan Tuhan, percaya Tuhan akan berkati kehidupan kita. Dengan segala cara Tuhan pasti akan adakan. Bangun komitmen yang sungguh dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam pengiringan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari pelayan musik maju ke depan.